Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Taufik Saguanto dalam eh, acara podcast via live IG Saling Sapa pada edisi 5 September 2020. Dan pada hari ini kita mengambil tema perempuan, eksistensi, dan ruang publik. Memang sorry sekali hari ini telat kita hampir 1 jam karena memang narasumber kita posisinya sedang di perjalanan sehingga eh, tidak memungkinkan. Alhamdulillah nyampe di tujuan dengan selamat. Narasumbernya yaitu Mbak Dia. Hai, halo, Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai begitu. Selamat sore. Woi, kembar kita. Iya kan, yang padahal nggak janjian. Kok kayak apa namanya? Kok kayak dress code ya? Kok kayak ada something Padahal nggak janjian. special with us. Jadi Oke. karena yang hadir hari ini adalah orang istimewa, jadi meskipun telat pun akan saya tunggu sehingga podcast saya biasanya on time jam 15.00. Sekarang dimulai pada jam 4 kurang 10 menit. Tidak apa-apa daripada tidak Mohon sama maaf, mohon sekali. maaf. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf, ada gangguan teknis karena tadi antri untuk rapid Perjalanan, test itu lama banget. Besok saya perjalanan harus dari terbang ke mana? NTT, jadi saya harus rapid test. Oke, fine. Jadi tadi dia lagi di perjalanan. Oke, jadi Iya, pada hari ini karena saya ngundang Ibu Dia, kok nggak enak ya? Tidak keluar. kakak. Kakak Dia Rumsari, kok mules ya? Apa nyebutnya? Ya, Ini tak gede jadi no volume nih sih yo. Izin tak gede no volume. ya, oke. Jadi saya nyebutnya Ibu Dia Rumsari ini adalah sosok yang inspiratif, perempuan yang hebat, dan kalau memang ngambil tema perempuan, eksistensi dan ruang publik, beliau ini adalah pelaku eksistensi dan eksis sekali di ruang publik. Dan saya pikir beliau ini adalah pelaku gitu kan. Jadi tidak meragukan lagi kalau Anda jadi narasumbernya. Dan seperti halnya tadi saya sempat membuat apa? Saya sempat kalau diajak bicara tentang perempuan itu istimewa sekali. Jadi perempuan itu buat saya adalah sosok yang tidak ada habisnya kalau mau dikatakan. Even sekarang kita di era digital dan di era yang semuanya serba canggih, serba modern, serba semuanya terukur, gitu kan. Tapi perempuan itu buat saya tidak akan habis untuk dibicarakan. Bahkan sampai-sampai Tuhan pun memberikannya nama perempuan itu istimewa dalam satu surat khusus perempuan dan nggak ada surat laki-laki, nggak ada. Itu memang Betul. istimewa. Jadi kabarnya gimana Ibu? Kalau boleh tahu saya. Kabar saya luar biasa, panas Habis rapid sekarang. test, Tapi alhamdulillah ya, sehat. Ya, sehat barusan ya. saya rapid test dan hasilnya non reaktif alhamdulillah dan besok siap untuk melakukan penerbangan ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, kotanya di mana Ibu kalau boleh tahu? Kenapa? Kotanya di mana Ibu? Tepatnya di Kabupaten Alor, tapi besok saya mau ke Kupang dulu. Ada satu dan lain hal. Mau menyambangi sebuah sekolah bambu yang saya dirikan juga bersama dengan teman-teman di sana. Jadi Ibu Dia Rumsari ini, kalau saya sebutkan ini ya kayak kurikulum vitae, jadi kayak kita lagi seminar. Gitu kan. Jadi kalau di kita itu kalau di podcast saling sapa itu selalu ketika diupload di YouTube itu pemulung VS, kata anak-anak loh, versus emang mau tinju oleh bukan. VS itu virtual sharing. Iya, iya, Ya, jadi gitu. mantap. Baru Nah, ini. ya, jadi profil narasumber pada hari ini Budi Arumsari ini berdarah Bugis, Jawa, Madura, Madura keren. Sama kita. Seorang iyo, sama Makassar.
Seorang ibu dari 4 orang anak, lumayan banyak ya Bu ya. Punya pengalaman mengajar di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dan memang cita-cita beliau ini adalah pengajar, saya tahu. Mulai kecil saya karena secara personal saya tahu beliau. Dan cita-citanya adalah guru. Lulusan perguruan tinggi negeri di Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana se-Indonesia, MPI. Kemudian Ketua Dewan Pimpinan Agung Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia GMPRI, Sekretaris Jenderal Lembaga Pembangunan Kepemudaan Nasional BIUS Indonesia. Dan saya pernah diundang beliau menjadi pembicara narasumber di coaching kliniknya Santripreneur di Kuta dan di Blitar. Di Blitar, ya. Oh, di Kegiatannya Blitar, ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Betul, betul pada eranya Bapak itu. Iya. Apa kabar ya Bapak itu? Bapak itu baik-baik aja lah Bu. Beda lah Bu, ya? Kalau ya tahu lah. Kalau apa istilahnya kan kalau kayak kita kan udah pun kondisi bebas ini kan sama aja di rumah terus ya hidup kayak gini. Gitu. Kalau beliau insya Allah bahagia, sehat-sehat selalu. Ketua Departemen Perempuan dan Anak Dewan Pengurus Pusat Partai Perindo, seorang politisi. Oh nggak apa-apa ya, ngomong partai di sini nggak apa-apa. It's okay. Buat saya partai politik bagus. Yang nggak oke itu ketika politik itu direbut dengan cara tidak baik, kemudian mendistribusikan keadilan dengan tidak fair. Itu saya yang benci politik yang macam itu. Jadi dia merasa dapatnya beli, terus kemudian karena dia merasa beli, sehingga dia harus dapat untung. Akhirnya yang didistribusikan, dia mendistribusikan kekuasaannya dengan tidak adil. Buat saya politik yang nggak asik diomongin yang itu buat saya. Jadi jangan-jangan Bapak ini politisi? Saya sebenarnya politisi gagal Bu, karena saya dulu baru mau kuliah sospol sama bapak saya sudah diancam, jadi nggak boleh. Oh gitu. Karena saya satu-satunya anak laki-laki yang harus, karena bapak saya pedagang, ya pilihannya kayak bapak saya jadi guru atau jadi pedagang. Dan bapak saya cuma setuju itu aja dan saya memilih jadi pedagang, tapi akhirnya juga jadi guru juga sih saya. Iya. Kita bapak saya itu. Luar biasa ya. Bapak saya kan guru juga, sama kayak ibu, satu profesi. Dan saya tanya sekarang kesibukannya apa Bu, kalau boleh tahu ya? Kesibukan sih sedang menyusun beberapa program, mulai dari regional sampai nasional, terus kemudian untuk mengajar. Kalau ada nasional, ya tolong di-note deh. Saya diajak. Selalu. Oh, iya. Siap. Nanti ibu saya ada podcast terus, gitu. Kita muncul. Wani Piro. Iya. Kak lah, gini guys gampang ya, pokoknya atur aja. Soalnya saya senang kalau dengan Anda ini saya akan mendapatkan tempat-tempat baru buat saya, experience baru, dan itu menarik. Dan orang yang membukakan kesempatan pada saya untuk punya experience lebih ya diri Anda. Seorang perempuan yang sebagai pelaku eksistensi dan pelaku ruang publik. Nah, karena sekarang kita bicara itu citra alami perempuan dalam berbagai perspektif menurut Ibu gimana? Citra alami perempuan? Buat saya. Oh ini ditanya apa dibedain? Enggak, bukan. Jadi kalau buat saya, jadi perempuan itu lepas di dalam sejarah sepanjang umat manusia, ada yang perempuan itu sampai gara-gara maaf tanda kutip ukuran payudaranya saja secara fisik ya, sampai ada 2 kerajaan yang saling menghancurkan, berperang luar biasa besar. Saya pernah baca itu. Terus kalau ketika dia ngomong seorang perempuan karena kecerdasan berpikirnya dan hebatnya sebagai leader, sebagai ratu-ratu yang menjadi ratu yang tercatat dalam sejarah manusia, katakanlah Cleopatra, bisa membuat sebuah kerajaan besar bernama Romawi, itu guncang loh. Itu kalau perempuan, di samping fisiknya enak dilihat, menarik laki-laki, dan ditambah lagi dia punya kejeniusan sebagai seorang pemimpin negara.
sampai Romawi yang terkuat saat itu Koja Ganji. Jadi saya lihat terus kemudian perempuan di era Yunani yang semuanya harus dewi. Kemudian era Yunani runtuh, masuk ke era Islam di mana perempuan itu sampai dibuatkan sama Allah dalam saya ceritakan tadi, dibuatkan satu surat khusus yang namanya perempuan, dan Talking About Women itu lengkap sekali. Terus kemudian kalau secara sosiologi saya melihatnya bahwa ibu itu adalah dari mana manusia itu berasal, dari mana manusia itu mengenal Tuhannya, dari mana manusia itu mengenal ilmu pertama, bahkan belajar untuk memakan sesuap nasi atau bahkan belajar tentang cinta itu dari seorang perempuan. Dan saya tadinya pengen kasih rapid test, saya kerjain dulu, tapi enggak untuk urusan ini. Karena ketika ngomong perempuan, saya kok sungkan gitu. Yaudah, gimana menurut Ngomongin perempuan Anda, tapi aja nangis. iya dong, aku tuh bagian dari orang yang perempuan tuh kuat banget gitu, membentuk aku tuh siapa gitu. Jadi mulai dari ibu. Selalu menyentuh sensitivitas di dalam bagian psikologis kita Betul. ketika kita membicarakan perempuan. Betul. Apalagi ketika ngomong ibu, apalagi ketika ngomong saudara perempuan, karena kebetulan saudara perempuan dua-duanya juga perempuan, dan mereka bayangin Taufik, mentalnya Taufik tapi bentuknya perempuan, gimana sih handle-nya. Padahal yang perempuan yang kalem aja itu handle-nya luar biasa, karena dia dari fitness kan, meskipun cinta damai tapi dia tuh sangat sulit dikendalikan dalam tanda kutip. Bayangin kalau mentalnya sama kayak aku, karena itu adik-adikku, genku, tapi dia perempuan. Wah, luar biasa. Ujung-ujungnya curhat nih. Ujung-ujungnya Ya, curhat. kan emang aku bagian perempuan itu memang khas. Menurut Ibu Dia gimana? Sebelum saya menjawab pertanyaan atau berdaan dari Mas Taufik ya, saya ingin juga bertanya-tanya kabar sama Mas Taufik. Mas Taufik apa kabar? I'm fine, always fine. Selalu fine ya, luar biasa. Tetap kuning, tapi kalau kelamaan nanti ini dari coklat. Sekarang masih sibuk desain dari garbage? Masih, kalau itu sih buat aku part of my life, dan aku bagian memang tiap hari harus ada R&D baru, research and development tentang sampah. Jadi kan memang aku sudah menggaungkan bahwa stop membicarakan sampah itu adalah trouble, karena kalau kita ngomong trouble, kita akan terluka dalam sebuah masalah yang nggak ada selesainya. Jadi aku ngomong bahwa sampah itu adalah raw material, free raw material yang suatu saat kehidupan manusia itu akan sangat berterima kasih dengan adanya sampah suatu saat seperti itu. Sampah yang dikelola. Kemarin sampai diundang di Kick Andy ya? Iya, kan. Tahu sih. Kok bisa sekeren ini sih sebenarnya Mas Taufik itu dibentuk oleh siapa? Ibu. Dibentuk oleh ibu. Selain ibu, perempuan siapa yang berada di balik kesuksesan Mas Taufik? Istriku. Terus jangan lupa anak perempuanku, karena dia yang pertama kali ngajak aku untuk memulung sampah botol plastik ini. Anak perempuanku yang lengkap. Begitu luar biasanya sosok perempuan di dalam kehidupan Mas Taufik, mulai dari ibunya, istrinya, anak perempuannya, memberikan stimulasi kesuksesan di dalam kehidupan Mas Taufik. Hebatnya perempuan itu satu, dia tidak pernah ngajakin laki-laki bersaing. Kalau laki-laki memang suka bersaing. Kalau perempuan kan mau dia ngalah, dia bilang kamu maju, gitu. Kamu semangati, gitu. Dia nggak berusaha untuk menyaingi kita, gitu, laki-laki. Kalau laki-laki punya anak laki-laki kan, begitu ditemuin sama siapapun, dikit-dikit kan dia tetap bersama sama temannya. Sama aku keren mana enggak, maka mesti gitu kan kalau laki-laki, karena memang jiwanya kan memang selalu kompetisi. Memang banyak sekali definisi yang salah. Perempuan ketika menerima pengertian soal emansipasi kadangkala masih salah paham. Tidak semua.
Tidak semua, tapi memang ada yang salah paham. Emansipasi diidentikan dengan ingin sejajar dengan laki-laki, padahal equality yang dimaksud adalah memiliki kesempatan yang sama dengan yang sama. laki-laki, bukan Hak untuk dasar menyaingi itu. sebenarnya. Betul, betul. Dan memang perempuan Mm-mm. sama sekali bukan ancaman. Saya berani ngomong Mm-mm. itu dan saya berani jamin itu karena perempuan bukan ancaman, perempuan bukan musuh. Mm-mm. Karena sebenarnya Aki, halo. uh, Aku mau kasih halo dulu dong. Ada Kang Uje, oke, ada Mega, oke, tadi ada Jenny, oke. ada teman-teman himpunan mahasiswa pasca sarjana dari Kalau Jogja. teman-temanku tadi Halo. dipikir gini, anak ini batal live paling. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya di podcastnya Hot Oh iya, Bottles ya. Tapi Recycles kan di nanti Mas Taufik. masih bisa kok. Nanti kan bisa di pasti mereka bisa ada kok yang bagian nonton malam-malam baru komentar baru DM tuh malam-malam tengah malam itu ada baru Mm-mm. lihat di IGTV-nya Mm-mm. baru komentar malam-malam lah nggak langsung lihat live biasa Mas Taufik, suara saya terdengar jelas nggak? jelas banget Jelas banget ya. Mungkin banget Mas banget. Taufik kurang dekat dengan, ya. Coba cek-cek Gini, lagi. cek, Cek-cek. Oke. cek. Terakhir mendengarkan suaranya itu pas nyanyi lagunya Dewa ketika saya membawakan membawakan acara reuni tempo hari. Oke. Iya. Terkait dengan kisah sukses Mas Taufik yang tidak lepas dari dukungan seorang ibu yang hebat tentunya, seorang istri yang luar biasa kuat. Saya tahu betul Mbak Tias. Terus kemudian dari anak perempuan yang sangat cantik juga. Memang sebuah kesuksesan tidak terjadi begitu saja. Semuanya itu terjadi by proses. Saya terus terang saja mengenal Mas Taufik itu mulai dari zaman SMP sebenarnya. Karena Mas Taufik ini teman dari kakak saya, terus kemudian berhubungan baik dan bersaudara sampai dengan hari ini. Sudah seperti kakak saya sendiri. Betul. Kamu juga tetap ngajarin Begitu. aku kalau aku komen ke Tias dia yang paling seru panas-panas itu biasa bisa juga Suaranya Mas Taufik nggak terdengar jelas oleh saya. Bagaimana caranya? jelas. Mm-mm. Bagaimana Volume caranya mungkin supaya saya volume bisa mendengarkan suara dengan jelas? volume volume Sudah volume saya sudah, oh tetapi putus-putus dari sana. Mungkin itu wireless ya, bukan? enggak oke Oh, oke. aman tapi masih belum dengar juga aku harus ngomong agak kenceng kali ya Jadi gini, halo. terus terus iya Jadi tadi Mas Taufik menanyakan sebenarnya citra alami perempuan itu apa sih? Kita bicara soal citra alami perempuan, artinya kita membicarakan tentang hal-hal istimewa yang berada pada diri perempuan, tidak hanya fisik tetapi juga psikis. Tadi Mas Taufik sempat menyenggol ya, cantik itu yang seperti apa sih? Kan kadang-kadang di pikiran lelaki secara fisik perempuan itu harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Nah, enggak cantik sendiri itu, ya cantik itu sebenarnya relatif. Standar setiap orang kecantikan punya standar menurut, kenapa? sinetron atau menurut standar kecantikan menurut sinetron kan nggak bisa dibalikin ke Oh iya, iya. standar Tetapi, kita. tetapi yang harus dicatat oleh semua laki-laki dan tidak hanya laki-laki tetapi juga seluruh masyarakat yang sedang menonton podcast ini, kecantikan perempuan itu sebenarnya tidak hanya dinikmati oleh laki-laki, tetapi dinikmati oleh perempuan itu sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena merasa cantik itu juga penting. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk diri Cantik itu identik dengan hal yang indah, hal yang bagus, hal yang enak dilihat, dan istimewa gitu ya. Mempesona banyak orang, seperti itu. Tetapi kembali lagi, standar kecantikan itu masing-masing. Di Indonesia, standar kecantikan berbeda dengan standar kecantikan di Korea. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, ya, dengan berkembangnya dipaksakan. teknologi, sosial media dan lain sebagainya, pengertian cantik itu mengalami translasi, artinya mengalami pergeseran. Bahkan Ya, nyaris dekadensi. bagaimana? Dekadensi.
mengalami dekadensi. Iya, jadi dia lebih kepada bergeser. Dulu orang Indonesia menganggap bahwa kita hidup di alam tropis ya. Kecantikan secara fisik bisa dilihat dari kulit yang kecoklatan, kuning langsat, terus kemudian tulang pipi yang menonjol, ya kan? Ya, terus kemudian rambut hitam tergerai, ya kan? Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi lagi-lagi, kita mengadaptasi definisi cantik dari menurut negara lain. Padahal tropis. Iya. Padahal standar kecantikan masing-masing negara atau masing-masing tempat itu sangat berbeda. Kalau katanya pepatah apa ya? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Iya, pinter ya Pak ya. Si apal ya pelajaran bahasa Indonesia itu. Iya, itu pelajaran bahasa kelas 6 SD. Oke. Tapi ya yang saya katakan sebagai translasi tadi itu, orang Indonesia itu sekarang menganggap bahwa cantik itu adalah putih. Putih glowing. Putih tinggi. Kadang-kadang putih tinggi. Bihun. Jadi kulit putih secara fisik itu menurut mereka cantik. Menurut beberapa orang. Memang tidak semua. Halo Anwar Sufi ya, bener ya? Tapi tidak semua. Ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa perempuan manja, berambut agak kemerahan, agak blonde, terus kemudian bicaranya agak ngalem-ngalem, menurut mereka itu cantik. Menurut sebagian orang itu cantik. Lalu, ada yang menganggap bahwa cantik itu berambut lurus. Padahal, berambut ikal tak kalah cantiknya. Ya, jadi sekarang berlomba-lomba dengan menggunakan pelurus rambut, ion, terus kemudian apa sih? Catokan. Kalau Mas Taufik saya yakin nggak pernah mengalami itu karena nggak pernah rambut panjang ya. Oh pernah dulu waktu masih jadi anak. Ya. Dan istriku rambutnya gini. Iya tuh Bang Taufik mendadak senyum-senyum bahagia dia kalau ngomongin perempuan. Oke. Iya. Jadi banyak perempuan Indonesia sekarang yang terpengaruh oleh media. Karena apa? Pengaruh media itu sebenarnya memang menginfluence pemikiran tentang cantik dari dalam diri perempuan itu sendiri. Maksudnya begini, banyak perempuan yang tidak percaya diri akibat kebanyakan nonton iklan misalnya. Misalnya, salah satu saja misalnya. Di dalam iklan tersebut menyebutkan bahwa ini loh hand body lotion yang bisa membuat kulit mulus, bebas stretch mark, bebas bulu dan lain sebagainya. Dan di dalam iklan itu menampilkan seorang perempuan ya yang langsing tinggi, menjuntai, melambai, semampai, berkulit putih dengan berbaju tipis melambai-lambai. Saya yakin ini iklan hand body lotion terkenal. Dan perempuan cantik itu secara tidak langsung dihadirkan oleh media sebagai ikon dari produknya. Produknya menjanjikan sebuah kecantikan seperti perempuan yang ditampilkan di iklan tersebut. Akhirnya muncullah analogi-analogi bahwa oh ternyata cantik itu harus seperti mbak itu. Padahal enggak juga. Iya, padahal enggak juga. Kenapa media menciptakan itu di iklan-iklan? Ya supaya barang dan jasanya laku, Pak. Buat namanya pinter-pinternya orang jualan kan gitu kan. Seperti itu. Nah, buat aku lucu, perempuan tuh buat aku lucu. Kalau buat aku kalau buat aku perempuan itu dia harus lengkap. Dia harus ketika dia bisa lengkap. Emang toko buku lengkap? Aku punya toko buku lengkap. Enggak ada sudah. Jadi buat aku ya, kan ada mind, body, and soul. Kan selalu gitu ngomongnya. Mind, body, and soul. Ya. And soul, ya kan gitu. Jadi ketika perempuan itu memiliki pikiran yang positif,
terus kemudian perasaan yang baik, terus kemudian eh, hati yang kalbu yang lurus, udah dia itu cantik buat aku. Cantik buat aku itu seperti Kira-kira itu yang kira-kira lengkap. tiga. Tidak boleh salah satu loh ya, tidak boleh satu aja lah bodinya umpamanya. Terus mainnya aja, terus soulnya aja nggak bisa. Dia harus tiga itu. Jadi buat aku Harus kayak ya, gitu. Dia harus. dia Dan itu nggak bisa. persyaratan. Iya harus lah, harus lah. Iya buat aku harus tiga itu. Buat tiga itu. Jadi mind, body, and soul. Kalau buat aku gitu. Mind itu bukan berarti dia yang memiliki bukan berarti dia harus berpendidikan tinggi, bukan yang seperti itu. Jadi halo, halo. Halo, iya, Oh, terputus ya, ya, ya. ya. Ya, Mungkin jadi gini. pertanyaan saya terlalu berbahaya dan mengancam keselamatan hidup Anda. Jadi, jadi langsung sinyal langsung down. Nah, Mind, buat aku gini ya, body, and soul. body and soul. Jadi ketiga aspek jadi tadi memang harus dipunyai oleh maksudku perempuan harus ketiganya yang ada, menginginkan lengkap. Anda. Enggak lengkap. Jadi maksudku kalau buat aku ketika perempuan itu bisa menyeimbangkan antara mind, body, and soul, buat aku ya udah cantik itu selesai. Karena apa? Ketika ibuku itu sama sekali ibuku itu bisa dikatakan SD pun nggak lulus. Tapi justru aku banyak belajar banyak hal dari dia karena memang ibuku full experiences. Orangnya meskipun tidak memiliki kesempatan untuk sekolah tinggi, tapi orangnya sangat sangat haus untuk tentang suatu hal. Makanya kami semua akhirnya ya terdidik gitu karena seorang ibu yang memiliki mind yang bagus. Terus kemudian ibuku itu juga orang yang secara kalbu, secara spiritual juga bagus. Orangnya selalu mengajarkan tentang mutual respect to everyone. Kalau bisa ngalah. Respect to everyone. Iya, itu mutual respect to everyone. Dan kalau bisa memang ada kesempatan ini, kalau perlu ngalah. Itu yang aku dapatkan dari ibu. Dan jadi cerita soal ibuku, tapi memang karena aku banggaku itu sama ibuku luar biasa. Terus kemudian ibu itu selalu berusaha untuk berperasaan baik, mengajarkan kita untuk berperasaan baik. Even yang kita hadapi orang yang nggak baik. Jadi sampai seperti itu. Terus kemudian dari situ aku ambil kesimpulan gitu. Kadang kan ada secara fisik perempuan biasa itu biasa aja gitu. Tapi ketika dia bisa menyeimbangkan pikirannya, mind and soul-nya, mind and soul-nya, yang keluar kan inner beauty. Maka body itu there is nothing problem ya with her body. Iya. Akhirnya cantiknya dia ya dari dalam. Tapi kok bahasa Inggrisnya nih, cek mainnya ini loh. Jadi inner beauty itu kan ini. Jadi cantik dari dalam itu kan beda dengan beauty by make up. Kalau beauty by make up kan begitu istilahnya kamu pakai apa itu? Ibu-ibu itu pakai apa? Make up remover gitu. Ya udah, berarti selesai cantiknya. Tapi karena dia dari dalam, ya lebih awet gitu. Iya. Dan itu kalau nyebutnya itu dari dalam kan berarti ya mind sama soul-nya kan gitu kan. Iya betul. Kecantikan dari dalam itu memang lebih awet ya Mas ya. Luar biasa. Kecantikannya awet dan duit juga awet Mas. Benar, karena nggak usah pusingkan suaminya urusan perawatan. Itu benar. Nah, menyambung yang tadi, bahwa perempuan-perempuan masa kini yang sudah terpengaruh oleh informasi-informasi di sosial media atau dimanapun mereka dapatkan terkait dengan kecantikan itu sendiri, banyak perempuan yang mengalami rasa tidak percaya diri. Macam-macam rasanya. Karena dia merasa pendek, maka
digunakan oleh produsen obat peninggi badan sebagai itu sasaran tembak. air tinggi. Ya. Kayak gitu. Terus lagi, perempuan merasa gemuk. Perempuan merasa gemuk. Padahal di luar sana banyak perempuan kurus yang ingin berisi, gitu loh, yang ingin berisi. Jadi memang mereka sudah terkontaminasi gitu terkait dengan apa sih sebenarnya definisi cantik yang sebenarnya. Lalu kemudian merasa kusam kulitnya tadi kita sudah membahas. Lalu ada juga perempuan yang merasa tidak cantik ketika dia melihat seiring dengan pertumbuhannya dia, kok dada saya kecil ya? Kok pantat saya kecil ya? Kok badan saya kok nggak montok kayak si dia sih? Oh, jadi, dia pakai apa ya? Dibingungkan. Jadi itu aja ya, putar-putar dibingungkan fisik itu aja. Ya, secara fisik, secara cantik, secara fisik, maka hal itu membuat perempuan-perempuan ini mengkonsumsi produk-produk dan jasa-jasa kecantikan yang memang menjamur ya. Kalau saya ditanya, apakah Mbak Dian ini buat aku ya, buat orang ekonomi, kalau jual urusan perempuan itu bisa berlipat-lipat dari urusan cowok. Umpamanya jual busana, jual make up, jual obat-obatan khusus untuk perempuan itu obat-obatan khusus perempuan itu apa? Ya, biasanya kan ada pemutih, peninggi itu kan yang dibahas kan. Itu kan apa namanya? Itu bisa 4 sampai 5 kali lipat, itu lebih konsumtif daripada laki-laki. Nggak ada putusnya. Kalau Mas Ranaka strategik, mestinya semua perempuan lihat ini. Justru yang harus dibentuk adalah perspektif cantik dari sudut pandang laki-laki. Halo laki-laki. Ya nggak aman mesti dianggap laki-laki. Padahal laki-laki itu sebenarnya simple kok. Simple sebenarnya laki-laki itu. Iya. Jadi yang harus diketahui. Asal jangan salah tonton, beres. Kan banyak laki-laki juga salah tonton juga sekarang. Jadi begini Mas Taufik, harus diketahui oleh para lelaki di luar sana dan juga oleh para perempuan yang sangat istimewa yang sedang melihat podcast ini, bahwa sebenarnya semua perempuan itu cantik dan mempunyai elemen terprimer di dalam dirinya untuk cantik dan mempunyai hak untuk cantik. Gitu. Walaupun tadi kita sempat membahas tentang produk-produk kecantikan. Kalau saya ditanya, apakah Mbak Dia nggak pakai produk kecantikan? Oh, pakai dong. Nggak pengen nanya. Kita orang Madura loh. Orang Madura itu produk cantiknya seperti apa kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang dilakukan untuk memelihara anugerah yang sudah diberikan oleh Gusti Allah ini ya. Jadi bukan untuk menyulap sebenarnya, tetapi untuk memelihara. Halo Mas Abdurrahman, salam dari Madura. Oh ya, saya juga berdarah Madura, campur-campur tapi saya juga Bugis, campur Jawa, campur Madura. Oke, baik. Tadi kita sempat membahas terkait dengan karakteristik perempuan cantik. Ya kan? Coba saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk teman-teman yang menonton podcast ini, yang online sekarang dan juga yang offline nanti ketika sudah di-post di YouTube. Bukan pertanyaan sih sebenarnya, saya ingin mendengarkan opini atau melihat atau membaca opini dari teman-teman semua. Sebenarnya definisi cantik menurut kalian itu apa? Halo Mas Hafiz. Mama. Anakku bergabung, seniman dia. Ini kok jadi Mas Abdurrahman kok jadinya kok lirik lagunya Rhoma Irama ya? Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Oh, itu lirik lagu. Jangan panggil aku Andi, karena akan buyar siaran ini. Oke.
Jangan jadi Bang Roma. Ya, Mas karakteristik Taufik ini merupakan mentor dari anak saya juga ya. Itu ada Hanger di situ. Hanger itu sebenarnya banget. Hafiz, Mas. Hafiz, ya Hafiz itu Walah, dia dia ketemu masa lagi dia monitor harus podcast sama lele. kita. Bertemu di Bali ya waktu itu ya. Iya. Terima kasih atas Nah, ya, ilmunya yang ya sudah betul. diberikan. Dia Kalau menjadi itu lebih Hafiz itu kreatif lagi. namanya hanger. Hanger, hanger Hanger. artinya dia sedang, Eh, mungkin dia sedang menggantung-gantung. ya. Penggantung. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Mas Abdurrahman juga dan Ranaka Strategik atau Hafiz atau teman-teman lain yang sedang menonton podcast Cantik itu ini, ya gampang. sebenarnya citra alami dari perempuan itu seperti apa? Citra alami itu maksudnya cantik. Cantik itu seperti apa sih? Oh itu, sudah ada yang menjawab ya. Cantik itu Aku dewe. damai. Damai. Cantik itu damai. Maksud sih? Emang cukup damai aja untuk jadi cantik? Udahlah, anak kecil biarin aja lah. Biarin dia bebas. Dia sudah Biar dia anak bisa kita, bebas. sorry, Ya anak-anak kita, iya, ya iya. di hadapan kita akan selalu menjadi anak-anak umur berapapun mereka. Hafiz sekarang menginjak umur 21 tahun dan dia sudah bukan lagi anak-anak. Dia harus Nah, tetap tahu lah. Anak-anak cantik lah. itu apa. Oke. Jadi, Mas Taufik, saya ingin memberitahu sama Mas Taufik bahwa ada beberapa responden yang kemarin sempat Dikasih gitu. saya Dikasih interview, pertanyaan gitu. Hmm. sempat saya Pertanyaan interview apa tuh? sebelum Telingaku ini deh. Aku penasaran langsung. Telingaku pengen dengar. Yang paling menarik perhatianmu, cantik menurut orang-orang yang paling menarik perhatianmu itu apa? Yang salah tapi menarik perhatian. Apa? Dari hasil yang salah, responden. tapi menarik Ya, perhatian. tapi menarik perhatianmu. Kan ada pertanyaan bener, menarik perhatian kan Iya. wajar. Oh ya, menarik perhatian Yang itu perhatian yang positif atau perhatian yang negatif? Sembarang ya? Semarang. Sembarang. Oke. Cantik. Ya, Saya kamu suka, saya penikmat wanita cantik. Ketika saya melihat perempuan cantik, maka saya akan mengatakan dia Yunire. Saya tidak akan menafikan itu. Dan kadang-kadang ketika saya mengatakan itu, kok nggak cocok ya? Misalkan definisi cantik yang ada pada dia, itu kemudian saya berikan kepada diri saya. Saya mengatakan cantik ketika saya melihat perempuan berambut panjang, ya, perempuan berambut panjang, terus kemudian berbadan sintal, tidak kurus dan tidak gemuk, tapi berisi. Tahu nggak sih, Kededes. cewek-cewek yang ada di, Kededes. ya, Kededes cewek-cewek abad 13 kayak gitu semua. jadi seperti itu. Terus kemudian cantik yang menarik perhatian, perempuan-perempuan bercadar. Oh, ya sama sekali. Ya, itu sangat menarik perhatian saya. Begitu cantiknya mereka sampai dengan saya merasa iri kenapa saya tidak bisa secantik mereka. Mungkin ya itu beda pemahaman saja, tetapi ya kembali lagi kepada hak. Ya, seperti itu. Oke, kembali lagi pada topik diskusi kita. Tadi Ya kalau saya itu menyampaikan, gini loh ya, begitu sampai ngomong perempuan bercadar, kalau yang namanya cantik itu kalau cuman seperti definisi kita yang dulu-dulu gitu kan, mestinya kan semakin ditutup kan makin nggak kelihatan. Oh enggak cantik tuh nggak kelihatan kan gitu. Tapi semakin sedikit demi sedikit makin ditutup bahkan nampak mata aja itu jadi makin indah. Iya mas. Jadi kan definisi kita kan makin salah, nah kan itu makin. Iya mas. Iya mas. Kalau emang cantik itu seperti yang di mata kita, semakin sedikit kecantikan itu diperlihatkan kan, ya nggak kelihatan dong sedikit kan gitu. Tapi semakin sedikit yang diperlihatkan, ya tetap aja nggak kehilangan esensi cantiknya. Oke. Itu Mas Abdurrahman sudah memberikan cantik itu indah. Opininya, cantik itu indah. Indah. Kok seperti saya mengingat nama seseorang. Siapa Mas Indah itu Mas? Tolong jelas dong. Ada bojone Agus, temen gue SMA. Ada dua Indah soalnya. Oke. Indah itu mbakmu. Saya kemarin sempat stop. Mas Taufik ingat nggak? Kita tuh di forum selalu kita rebutan mic loh. Karena apa? Mas Taufik itu mendominasi panggung. Saya tuh
gitu. Jadinya saya ambil mic-nya, kalau nggak gitu nggak berhenti sampean. Oke. Apa emang seneng gak gitu ke kamu? Mas, saya sempat menanyakan tentang beberapa responden. Responden ini terdiri dari orang-orang berusia 50 tahun ke Apa? atas, Oke. 50 tahun ke atas, terus kemudian 30 tahun ke atas sampai dengan 50 tahun, terus kemudian 30 tahun ke bawah. Saya menanyakan apa? Menanyakan terkait dengan citra alami perempuan. Sebenarnya cantik itu apa sih? Nah, ada senior saya yang mengatakan, ini senior yang saya kagumi ya, mungkin Mas Taufik tahu tapi ya sudahlah. Jadi dia mengatakan bahwa cantik itu cerdas, identik dengan kecerdasan. Dia mengatakan itu. Lalu kemudian bersih dan sedap dipandang. Iya, sedap dipandang itu artinya ya karena dia bersih, dia sehat, maka enak dilihat. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita diberikan kecantikan yang luar biasa oleh oleh Gusti Allah ini, terus kemudian kita nggak rawat, akhirnya kan jadinya kalau bapak saya bilang itu seperti bel gedwelbeh. Nah, artinya apa bel gedwelbeh itu? Coba tanyakan sama Mbak Melon. Terus Itu kemudian nggak ada kayak di kamus, nggak ada juga itu kata-kata itu. apa tuh? Getebet apa gitu segala. Di KBBI ini nggak ada. Oke, sekarang saya pengen tanya nih sama Mas Taufik. Pandangan senior saya ini dan juga Mas Taufik, atau pandangan dari katakanlah laki-laki yang sudah berusia 50 ke atas ya, dan juga laki-laki yang berumur 30 ke bawah. Oke. Iya, 30 ke atas belum sampai 50. Ya, jadi kan ada tiga nih, ada tiga. Yang satu, yang pertama responden saya adalah laki-laki berusia 30 ke bawah. Laki-laki berusia 30 sampai dengan 50 tahun. Laki-laki 50 tahun ke atas. Nah, perspektifnya terkait dengan perempuan itu hampir sama. Yang pertama harus cerdas, bersih, enak dilihat, terus kemudian sehat, terus kemudian punya integritas, punya kapabilitas. Ini bukan saya ya, bukan. Kok bisa gitu? Bercanda saya, halo, yang lagi lihat saya bercanda. Jadi, saya pengen nanya nih sama Mas Taufik, terkait dengan jawaban dari responden saya itu, ada benernya nggak? Atau yang Mas Taufik punya pemikiran lain terkait dengan citra alami perempuan itu sendiri? Nah, buat aku gini, kalau mau cerdas gitu kan, kalau definisinya cuma cerdas gitu aja. Umpamanya nanti dia dapat diketemukan sama orang yang cerdas banget, yang melebihi cerdasnya dia, laki-laki juga nggak akan mau. Repot kan maksudnya? Aku tuh nggak bisa dengar suaranya Mas Taufik dengan jelas. Oke. Umpamanya, kalau gini. Oke. Umpamanya, andai kata yang suka cerdas tadi, bahwa perempuan itu harus cerdas. Dia diketemukan dengan perempuan yang cerdas, tapi cerdasnya melebihi dirinya, laki-laki nggak akan mau, bohong. Cerdas banget di atas dirinya, kayak mamanya aku ketemu kamu gitu. Kamu cerdas banget. Bisa jadi aku nggak mau. Karena laki-laki itu kan pengen, dia itu ngajarin perempuannya. Ya serius. Ini aku objektif, banyakkan laki-laki gitu. Terus andai kata nanti, andai kata nanti terus mamanya ada yang ngomong bersih, ini cantik fisik gini. Yang ada umpamanya gitu beneran dan itu cantik banget fisikly ketinggian, laki-laki ngomong gimana? Enggak lah, nggak pantas mukaku kayak gini kok dapet dia gitu. Kamu terlalu baik buat aku. Enggak bener. Terus umpamanya terus cari orang yang baik, cari orang yang pokoknya perempuan tuh yang cantik tuh adalah yang baik banget. Umpamanya dia ketemu sama yang terlalu baik banget, yang melebihi dia, laki-laki juga sebenarnya minder. Laki-laki itu emang karena dia otaknya ini cuma kompetisi di otaknya. Jadi ketika dia bertemu dengan perempuan cerdas, ya boleh cerdas, tapi yang tadinya cerdas menurut laki-laki adalah cerdas
yang ketika dia ngomong dia bisa ngerti. Itu buat dia sudah cerdas gitu loh. Tapi jangan sampai lebih, karena akhirnya nanti yang tersentuh adalah tombol kompetisinya. Tung. Begitu tombol kompetisinya dia Jangan ajak kepencet, saya bersaing. nah dia langsung berubah laki-laki itu. Aslinya yang ribet itu sebenarnya laki-laki. Yang banyak Nah, maunya nyari. laki-laki. Iya. Heeh. Kalau mamanya mungkin senior Anda itu orang yang cerdas dan mencintai sesuatu yang cerdas, sehingga cantik buat dia adalah cerdas. Kalau aku suka mancing, cantik buat aku adalah yang mau tak ajak mancing. Ya itu tadi relatif, cantik itu relatif. Jadi lain ladang, Makanya, lain belalang, lain tapi bubur, yang aku jadi ibu, trouble ketika apa? lain Ketika bubur, lain ikannya. kecantikan perempuan itu harus follow laki-laki, itu yang trouble. Betul. Karena apa? Kalau di surat Oke. An-Nur itu jelas. Jadi laki-laki yang baik ketemu perempuan yang baik, laki-laki yang jahat ketemu perempuan yang jahat. Udah itu clear, enak gambarnya jadinya. That's the Tapi point. jangan Sekarang, uh, sekarang, jad, oke, sekarang, menurut Mas Taufik, apakah moralitas itu penting dimiliki oleh perempuan sehingga dia harus mempunyai attitude yang baik agar terlihat cantik? You tanya siapa? Tanya I sebagai orang yang punya moral atau enggak? Saya bertanya kepada Mas Taufik, terkait Kalau dengan Mas aku, Taufik punya moral atau tidak, sejauh yang saya tahu, uh, punya. ya kamu tahu lah istriku. Kamu tahu Tias lah. Ya. Kan gitu. Iya, siap. Jadi akhirnya kan itu tadi poinnya adalah yang laki-laki baik, yang cantik menurut laki-laki itu ya sesuai dengan pikiran, perasaan sama kalbunya dia. Aku nggak punya moral, aku lebih memilih ya yang nakal juga biar enak, biar nggak beres juga. Tapi kalau aku Tapi ada juga loh Mas. bermoral, Ini aku kenapa? tiba-tiba langsung klik gitu ya. Tapi ada juga sebagian dari laki-laki atau sebagian dari perempuan yang merasa bad girl is beautiful. Serius. Iya, karena Jadi ketika dia juga bad gitu loh. ya, Who person love a bad girl? He's a bad boy. I'm sure. Tapi balik lagi, ketika kita batasannya surat An-Nur tadi, karena kita kan sejatinya kita itu berumah tangga itu kan akhirnya nanti melahirkan generasi mendatang. Berarti generasi ini harus yang bisa dipertanggungjawabkan dong. Akhirnya kan kita otak laki-laki akhirnya apa? Ya dia harus memperbaiki dirinya supaya dia bertemu dengan perempuan yang baik juga. memantaskan diri. Memantaskan diri, poinnya di situ. Jadi kalau belum pantas, Ya lo upgrade lah, upgrade akhlak lo lah gitu. asik. Oh keren, gue suka gaya lo. Oke. Iya. Gue nanya ini, eksistensi dan peran perempuan di ruang publik. Kalau buat aku cerita aku dulu ya, di sisi aku ya. Buat aku perempuan yang eksis di ruang publik itu harus, apalagi zaman sekarang, itu harus. Karena ibuku juga perempuan yang nggak berpendidikan tinggi pun, tapi ibuku juga seorang pebisnis yang sip, pedagang yang hebat. Jadi otomatis dia kan juga hadir di ruang publik dan juga eksis sampai hari ini. Ibuku masih di kasir loh, masih handle perusahaan sendiri loh. Oke. Dan itu buat aku orang yang nggak anti terhadap perempuan harus tampil di ruang publik dan eksistensinya ini. Karena apa? Terbukti ibuku tuh orang sibuk 9 to 5 tiap hari ya, 8 to 5 tiap hari. Mulai aku kecil. Tapi nggak ada loh aku itu yang terbengkalai, aku yang nggak keurus, adik-adikku yang salah urus nggak ada. Semua handle semua. Jadi buat aku sudah pertanyaan bego. Kalau you tanya kalau perempuan eksis dan di ruang publik itu anaknya kacau balau, enggak bakal, bukan nggak bakal ini, belum tentu banget. Terus tiap hari yang ditungguin, anak yang tiap hari ditungguin pun tiap hari fisiknya dan bersamamu belum tentu juga bakal jadi
terurus fisiknya saja gitu. Kalau buat Kalau aku sih seperti gadis, itu. Terus karena kalau keterbatasan Intan, waktu, soalnya aku banyak, karena nanti aku pengen pengen minta konklusi dari kamu, terus minta ada satu titik kamu membuat narasi atau puisi ala-ala Najwa Shihab gitu tentang perempuan. Harus dong. Kalau aku kan nggak pantas, mukaku kayak gini, nggak enak dilihat gitu. Ya udahlah, gampang. Jadi kalau buat aku ya, ruang publik, perempuan ada di ruang publik dan eksistensinya buat aku sudah nggak usah dipertanyakan lagi. Cuman apa oke. namanya, eh, di aku malah ke aku malah cenderung aku pengen nanya ke dirimu, itu ketika perempuan hadir di ruang publik dengan berbagai macam eksistensinya di bidang masing-masing, eh, apa namanya, menurut kamu yang paling harus dilakukan itu apa? Kalau namanya apa, fungsi ruang publik bagi perempuan sebagai fragmen aktualisasi diri dan segmen kreatif itu keren banget lah ya. Itu masuk, aku setuju banget, dan nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada perdebatan, no argue about that. Tapi yang karena kan perempuan, sehingga aku tanya, sehingga ketika karena kamu kan sebagai pelaku pelaku yang perempuan yang eksis, dan kemudian perempuan yang di ruang publik punya punya kualitas lah, bahkan sama laki-laki pun aku masih jago kamu gitu. Kalau urusan ruang publik dan eksistensinya, segala eksistensinya. Cuman di kamu, bedanya kamu sebagai perempuan dan laki-laki ketika dia eksis dengan fragmen aktualisasi dan segmen kreatifmu, bedanya sama laki-laki apa? Kalau laki-laki kan untuk kompetisi, paham maksudku? Kalau perempuan itu kan kayak mamanya kamu ya, sama-sama perempuan, ada masalah, kan bisa dia langsung ke kamu, terus kemudian meluk kamu, aku ada masalah, mau curhat. Kan kalau perempuan bisa kayak gitu. Mereka memang bisa saling nguat. Kalau laki-laki kan nggak mungkin. Aku ke temanku laki-laki, terus aku peluk dia, bro, aku mau curhat. Kan nggak ada kalau laki-laki kan. Oke. Karena mereka berkompetisi. Nah, the point-nya adalah, aku pengen nanyakan, eksistensimu di ruang publik dan dengan segala macam aktualisasi dan segmen kreatifmu, itu untuk apa? Kalau perempuan motivasinya. Ya. Terima kasih sebelumnya pertanyaan. Sebenarnya ini kalau boleh sih bicara yang umum-umum saja, tetapi karena saya sudah ditembak seperti ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak boleh di sini, nggak boleh umum. Halo ini. Oke. Halo Tia. Halo Naila. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Mudah-mudahan manfaat. Mahasiswamu ya? Oke. Adik-adik. Adik di kelas. Oke. Kalau untuk saya pribadi, agak-agak deg-degan menjawab ini. Selama ini saya sibuk dengan berbagai macam aktivitas yang luar biasa. Kadang saya berada di Malang, kadang saya harus ke Jakarta, kadang saya harus ke Kupang. Demikian mobilenya sehingga semacam tua di jalan. Hanya saja hikmah yang saya ambil, waktu-waktu yang terlewat di jalan itu justru menambah kualitas hubungan antara ibu dengan anaknya dan juga seorang istri dengan suaminya. Idealnya seperti itu. Tetapi begini Mas Taufik, jangan ditanya, sebenarnya aktualisasimu itu untuk apa sih? Sebenarnya segmen kreatifmu itu sebenarnya apa sih? What the difference between you and the man? Ya, sabar. Nanti kita akan ke sana. Sebenarnya perempuan sebagai apapun di luar sana, mau dia sebagai menteri, mau dia sebagai pejabat, ini ilmu baru, tapi saya akan sampaikan. Mau dia sebagai whatever lah di luar sana, tapi tetap saja dia akan kembali ke pangkuan rumah tangga. Main jobnya adalah anak, ibu rumah tangga. Jadi ketika dia bereksistensi di dalam rumahnya, maka itu adalah ruang private di mana dia bisa berkarya, di mana bisa berkreativitas dan lain sebagainya.
terus bagaimana dia berbakti. Bakti bukan hanya pada suami ya, bakti juga kepada anak-anak juga. Nah, apa yang saya alami, saya sangat sering kali dirantau. Sedih juga kalau mengingat perjuangan anak-anak. Bukan hanya saya yang berjuang, tetapi Betul, anak-anak betul, juga betul. berjuang. Anak-anak Tetapi ketika kamu ketika sekolah waktu, lagi, ya, tetapi ketika waktu mempertemukan kami, akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk menanamkan banyak sekali nilai-nilai di dalam kehidupan ini. Jadi, apapun perempuan di luar sana, sebagai apapun dia, seterkenal apapun dia, setinggi apapun ilmunya, dia akan kembali ke dalam pangkuan rumah tangga. mau Sedangkan tahu nggak laki-laki, kata-kata anak kalau ibunya sukses mendidiknya? Pengen tahu nggak? Pasti Apa? pengen tahu. Apa? Jadi kata-kata anak ketika dia sukses dididik ibunya adalah dia pengen berbakti pada ibunya. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Itu potongan surat Maryam 32. Jadi potongan surat Maryam nomor 32, ayat 32, yaitu kata-katanya Nabi Isa tentang gambarin tentang ibunya. Jadi, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wah, tolong disapa dulu yang baru bergabung. Hai, yang baru bergabung. Barusan diomongin sama adikmu. Oke. Nah, sebagai contoh saja, sebagai contoh, saya mempunyai sangat berbeda sekali dengan kakak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Ini Beb siapa ya? Saya. Gue lagi. Saya punya karakter yang sangat berbeda dengan kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya murni ibu rumah tangga yang juga sibuk entrepreneur ya di perusahaannya. Terus kemudian dia juga sukses di studinya. Jadi menurut saya perempuan itu eksis di dunia mereka dan di ruang mereka masing-masing. Jadi kalau ditanya untuk apa? Untuk dirinya? Apakah untuk keluarganya? Apakah untuk akhiratnya? Sangat kompleks. Dan semua itu benar. Apa yang menjadi tujuan perempuan untuk selalu eksis di dalam ruang-ruang publik atau di ruang privatnya. Selama tujuannya benar, maka insya Allah bermanfaat. Bahkan di ruang privatemu, karena memang banyak experiences yang kamu dapat di ruang publik, itu akhirnya menjadikanmu ibu yang berbeda dan lebih. Kalau buat aku sih gitu. Ya, siap. Jadi gini, bedanya dengan laki-laki apa? Ketika perempuan menganggap rumah tangga adalah sebagai pangkuan yang paling utama, laki-laki sehebat apapun dia, apapun jabatannya, berapapun duitnya, dia akan kembali ke pelukan perempuan. Iyalah, karena mau kembali ke siapa? Karena apa? Pelukan perempuan adalah pulang terbaik bagi laki-laki. Betul. Iya. Dan yang paling bisa menerima kita apa adanya dan tidak peduli siapapun kita di luar sana. Di luar sana itu kita mau sukses, mau gagal, mau kita hebat atau lagi jadi loser pun pelukannya tetap sama. Pelukannya sama. Iya. Pelukannya tetap sama. Jadi kayak gitu Mas Taufik. Ya. Oke. Ini udah konklusi. Oke. Enggak, jangan konklusi dulu. Saya ingin memberikan sedikit ya mungkin konklusi juga sih nanti akhirnya, tapi saya ingin memberikan gambaran konklusi. Karena kamu gedein gini terus langsung kecilin sendiri. Iya. Karena kalau aku yang konklusiin bego ntar kelihatan. Karena aku kurang pintar kalau untuk membuat konklusi yang bagus. Tapi memang laki-laki kalau bertemu perempuan itu kebanyakan tiba-tiba jadi bego, speechless. Iya. Enggak, aku gitu. Enggak, aku gitu. Iya. Okay. Bener. Speechless emang, serius. Halo, Bintu Kacir, apa? Kecuali lagi emosi, Mbak Melon, kecuali lagi emosi, pelukannya beda. Oh, beda ya, oke. Mbak Melon, dia sambil baparan dia sambil baparan mulutnya.
Oke, untuk Tia, teman-teman yang baru bergabung, itu apa? Kadang wanita dengan curhat aja bisa membuat lega loh. Oke. Iya sih. Apalah laki-laki juga. Iya sih. Laki-laki juga. Jadi